Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Bagaimana ujian tengah semester kemarin? Lancar? Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tarikhnya lagi ya. Agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yuk kita baca doa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang coba dibuka buku tarikhnya halaman 46. Kita akan belajar sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang ketiga, yang bernama Utsman bin Affan. Masih ingat Al-Khulafa'ur Rasyidun itu siapa saja? Sahabat Nabi ada 4 orang yang disebut dengan Khulafa'ur Rasyidun. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Silsilah Utsman bin Affan dan akhlak Utsman bin Affan sudah dijelaskan di pembelajaran tarikh sebelumnya. Kita lanjutkan prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan di halaman 47. Prestasi-prestasi Utsman bin Affan selama menjadi khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Yang kedua, pembentukan armada laut. Yang ketiga, perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang keempat, pembukuan Al-Quran. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Islam berhasil menyebar hampir ke seluruh belahan dunia. Pada masa ini, Islam lebih luas wilayahnya jika dibandingkan dengan imperium sebelumnya, yakni Romawi dan Persia, karena Islam telah menguasai hampir sebagian besar daratan Asia dan Afrika. Dengan banyaknya negeri yang ditaklukkan, maka terkumpul banyak khosrot atau infak penghasilan dan harta dari berbagai penjuru, sehingga rezeki kaum muslimin begitu melimpah. Untuk memperluas wilayah Islam, maka dibentuklah armada laut pertama dalam Islam, yang kemudian pada tahun 27 Hijriah digunakan oleh Muawiyah untuk menyerang Kiprus. Dia menyeberang laut bersama pasukannya. Di dalamnya ada Ubadah bin Ash-Samit dan istrinya Ummu Haram binti Milhan Al-Ansariyah. Ummu Haram terjatuh dan mati syahid di sana. Sebelumnya Rasulullah SAW pernah mengabarkan hal ini kepadanya. Pemerintahan Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di waktu yang berbeda. Dengan sebelumnya membeli tanah-tanah milik penduduk yang berada di sekitar masjid. Utsman bin Affan membangunnya dengan batu berukir dan tiang-tiangnya terbuat dari
batu, sedangkan atapnya dari pohon jati. Dengan bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam pada saat Utsman bin Affan, maka banyak ditemukan perbedaan lahjah dan bacaan terhadap Al-Quran. Inilah yang mendorong beliau untuk menyusun kembali Al-Quran, yang sebenarnya sudah dimulai pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan berkehendak menyeragamkan ke dalam bahasa Quraisy agar tidak terjadi perselisihan antara umat di kemudian hari. Setelah selesai, maka diutuslah beberapa orang kepercayaannya untuk menyebarkan Al-Quran hasil kodifikasinya ke beberapa daerah. Antara lain Mekkah, Syria, Kufah, Syam, Basrah, dan Yaman. Kemudian beliau menginstruksikan untuk membakar seluruh mushaf yang lain dan berpatokan pada mushaf yang baru yang diberi nama Mushaf Al-Iman. Dan sampai sekarang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Itulah prestasi-prestasi Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah. Untuk hari ini, tidak ada tugas yang harus dikumpulkan ke pendamping kelas ya. Silakan dibaca lagi buku tarikhnya halaman 46 sampai halaman 49. Sampai di sini dulu pembelajaran tarikh hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.